Gubernur Jenderal H.W.D. Andels membangun jalan raya Pos Anyar ke Panurakan sepanjang 1000 km. Tujuannya adalah pertahanan militer Jawa dari serangan Inggris. Jadi ya sebagai konteks itu panjang jalannya itu dari sini ke sini, jauh banget. Jadi tujuannya itu buat mempersingkat perjalanan dari 40 hari sampai cuma 7 hari. Dan itu semua dibangun dalam 1 tahun. Jadi ya apakah itu semua dibayar? Ya bayar kok, sebesar 30.000 ringgit. Tapi ya gara-gara bupati pejabat lokal itu bukannya dibayarin ke rakyat, malah digunain buat dirinya sendiri. Dan gara-gara anggarannya itu gak cukup, jadi ya terpaksa harus tetap dilakukan tanpa bayaran sepeser pun. Jadi ya semua orang-orang sana harus kerja tanpa bayaran. Jadi ya banyak yang kecapean dan kena penyakit malaria. Oh ya, bagaimana dengan tanam paksa atau kultur stem cell? Jadi ya kultur stem cell itu asalnya dari orang ini. Dia itu namanya Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch buat peraturan yang namanya kultur stem cell. Jadi gini peraturannya. 1. Pembagian lahan. Penduduk wajib menyediakan sebagian dari tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang laku di pasar Eropa seperti kopi, tebu, dan nilai. Luas tanaman yang digunakan tidak boleh melebihi 1/5 atau 20% dari tanah pertanian milik desa. 2. Pembebasan pajak. Tanah yang digunakan untuk tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Hal ini dikarenakan hasil panen yang diserahkan dianggap sebagai pengganti pajak tersebut. 3. Waktu pengerjaan. Waktu yang diperlukan untuk memelihara tanaman paksa tidak boleh melebihi waktu yang dibutuhkan untuk menanam padi, sekitar 3 bulan, agar tidak mengganggu ketahanan pangan penduduk lokal. 4. Ganti rugi kelebihan hasil. Jika hasil panen dari tanaman wajib tersebut melebihi nilai pajak tanah yang seharusnya dibayar, maka selisihnya harus dikembalikan kepada rakyat atau petani. 5. Tanggung jawab kegagalan panen. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan petani seperti bencana alam atau serangan hama seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Seharusnya. 6. Tenaga kerja bagi yang tidak punya tanah. Penduduk yang tidak memiliki tanah wajib bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama 66 hari dalam setahun sebagai pengganti pajak. 7. Pengawasan oleh penguasa lokal. Pelaksanaan teknis tanam paksa diserahkan kepada kepala desa dan penguasa pribumi, sementara pemerintah Belanda bertindak sebagai pengawas umum. Tapi dalam praktiknya, peraturan di atas sering dilanggar sama pejabat-pejabat karena adanya sistem kultur representen, yaitu bonus bagi pejabat yang berhasil melampaui target. Akibatnya lahan diambil lebih banyak dari yang seharusnya, yang bikin kelaparan hebat juga. Dan kegagalan panen yang seharusnya ditanggung sama pejabat malah diserahkan kepada petani. Ya gitulah. Pembahasan selanjutnya. Ya, Romusa dibikin sama orang ini, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, yang gunain slogan kayak saudara tua, pahlawan pekerja, dan juga prajurit ekonomi. Romusa itu sendiri artinya dalam Jepang itu pekerja wajib militer yang dibayar. Padahal aslinya enggak. Padahal sebenarnya dibayar loh awal-awalnya, tapi ya dalam jumlah yang sangat kecil. Tapi tetap aja gara-gara perang dan inflasi masif bikin semua dana itu dialihkan ke perang. Dan akhirnya ya semua orang bekerja tanpa dibayar juga. Selain bekerja di Pulau Jawa dan Indonesia, Romusa juga dikirimkan di pulau terpencil di Indonesia atau daerah provinsi lain di luar negeri seperti Thailand, Myanmar untuk membangun jalur kereta api. Tapi tetap aja proyek-proyek masif itu terfokus di Jawa untuk pembangunan lapangan terbang, rel kereta api, dan juga gua pertahanan dan proyek irigasi. Ya, politik adu domba atau bisa disebut divide et impera atau bahasa Indonesianya pecah belah dan kuasai. Ya, praktik ini dulu digunakan sama Belanda buat di era kerajaan sih. Apa taktiknya Belanda? Simple, internal konflik. Belanda masuk ke dalam konflik keluarga kerajaan, misal ayah vs anak. Support side,
mendukung salah satu pihak yang lemah untuk mengalahkan pihak yang kuat. Lalu, reward teritoris. Sebagai imbalan bantuan militer, Belanda meminta hak dagang atau wilayah. Hey, terima kasih telah menonton ya animasi dan juga presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah editing, gara-gara saya emang gak jago edit-edit kayak beginian. Karena ingat, manusia itu selalu membuat kesalahan, itu kata saya.